Gak ada yang buat kita itu bisa selamat kecuali syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Mau Nabi, mau Rasul, mau Nabi, mau Rasul, itu kalau nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, semuanya tanda tanya. Yang ngomong gini bukan saya. Mana mungkin saya berani ngomong seperti ini. Tapi yang ngomong langsung Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Nabi SAW pernah duduk bersama sahabat-sahabat beliau SAW. Kemudian Rasulullah menceritakan kondisi nanti di padang mahsyar. Pemirsa, Bapak Ibu semuanya, padang mahsyar ini saya mau kasih bocorannya sedikit. Ya, dikit aja, gak usah banyak-banyak. Karena padang mahsyar itu gak enak. Buat yang orang yang gak enak. Kalau buat kita insya Allah enak-enak saja. Amin. Padang mahsyar itu namanya padang, suatu lapangan. Mahsyar, tempat berkumpulnya manusia dan jin. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang terakhir di kiamat. Setelah masuk alam kubur, di alam barzakh, kiamat tiba, semua dimatikan oleh Allah Ta'ala. Setelah itu semua dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala, terus dibangkitkan, dipanggil untuk kumpul. Kumpul untuk apa? Kumpul untuk nanti ditanya langsung sama Allah Ta'ala, diperhitungkan yaumul hisab, untuk ditanyain. Kalau bahasanya kepolisian, diinterogasi. Ya, diinterogasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai hari interogasi itu kita didiamkan di padang mahsyar. Menurut riwayat yang pernah saya baca, kurang lebih 1000 tahun. Dengan matahari yang jaraknya didekatkan sedekat-dekatnya. Sampai digambarkan matahari terletak di atas kepala. Ya, dekatnya luar biasa. Padang mahsyar tidak ada di situ bangunan. Nggak ada yang namanya gunung, nggak ada yang namanya pohon, nggak ada yang namanya iup-iupan gitu ya. Kecuali, ada kecualinya, 7 kelompok manusia nanti yang dapat ruang VVIP. Illa dhilluh, naungannya Allah Ta'ala. Hanya saja nggak pernah dijelaskan naungannya Allah itu nanti wujudnya tanpa naungan tapi nggak kepanasan, apa ada naungannya betul. Nah, itu tidak dijelaskan. Karena Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Bisa, nggak usah pakai bangunan tapi full AC. Kalau kita kan full AC harus tertutup semua ya. Allah Maha Bisa, walaupun tembus pandang, nggak ada penghalang tapi nggak panas. Lawang Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar saja nggak kepanasan kok ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nyata-nyata dibakar tapi tidak terasa panas. Bahkan beliau mengatakan seumur hidup saya nggak pernah merasakan nyaman melebihi nyamannya ketika dibakar oleh Namrud. Hanya 7 kelompok manusia nanti yang dapat naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Di hari itu semua yang kafir, yang gak iman sama Allah Ta'ala, sampai minta tolong segerakan perhitungan amal dan tolong segerakan kami masuk neraka. Karena menurut mereka neraka itu rasanya lebih enak daripada mahsyar. Dikiranya begitu. Dalam kondisi yang seperti itu, maka umat manusia mulai berembuk rapat kubro. Rapat kubro. Seluruh umat manusia dan jin. Enaknya kita minta tolong sama siapa? Biar Allah mau segera mengakhiri mahsyar dan membuka persidangan. Bayangkan kalau ada seseorang, kamu ditahan dulu di satu tempat, sidangnya nanti saja semau saya, baru ditentukan hukumanmu. Wah, kira-kira asik atau gak asik itu? Ya gak asik, karena gak ada kejelasan. Maka
rapat itu mengambil satu kesimpulan, yang paling pantas untuk minta kepada Allah Ta'ala adalah kakek kita, Nabi Adam alaihissalam. Maka berbondong-bondong semuanya mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam didatangi cucu-cucunya, jawabannya apa? Jangan saya, jangan saya. Saya dulu itu kan pernah dilarang makan buah khuldi sama Allah Ta'ala, tapi saya kan lupa, terus saya makan. Saya masih takut itu, masih takut, tidak berani. Karena hari ini Allah marahnya luar biasa, dan Allah nggak pernah marah seperti marahnya di hari ini. Yang lain saja, cari yang lain, pergi pada Nabi yang lain. Hadits ini sangat panjang, sampai di ujungnya mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, wah tidak berani saya ini di bumi ada yang nyembah saya. Anda nggak berani, kamu datangi saja Ahmad, idhabu ila Ahmad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Datangilah Nabi Muhammad SAW. Maka semua mendatangi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah saat itu tidak mengatakan saya nggak berani, enggak. Siap menghadap Allah resikonya apapun. Siap menghadap Allah resikonya apapun, sambil mengatakan anallaha, anallaha. Saya yang akan mintakan pertolongan buat kalian semua, syafaat. Saya yang akan mintakan pertolongan buat kalian semua, syafaat. Anallaha, anallaha. Ikhwani rahimakumullah. Hadits ini dalil bahwasannya tidak ada yang akan benar-benar selamat sebelum dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ketakutan, Nabi Nuh ketakutan, Nabi Musa ketakutan, Nabi Isa ketakutan, semuanya ketakutan, takut dimarahin Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW yang maju tanpa rasa takut, tenang menghadap Allah Ta'ala, sujud, muji-muji Allah. Sampai Allah mengatakan, angkat kepalamu, mau minta apa saya kasih. Mau minta apa saya kasih. Di situ Rasul SAW memintakan agar ya Allah sudahin mahsyar. Sudahin mahsyar ya Allah. Jangan marah lagi. Udah mahsyarnya sudah. Maka Allah mengatakan, ajak umatmu masuk surga yang nggak pakai hisab lewat pintu sebelah kanan, 70.000 orang. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin. Beserta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Sedangkan yang pakai hisab masuk lewat pintu kiri, baru bisa masuk surga. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di akhirat saja tanpa syafaat gak selamat, apalagi di dunia. Hidup di dunia ini jangan sok. Kadang-kadang kita ini sok ahli sholat, sok ahli puasa, sok ahli baca Al-Quran, sok ahli istighfar, sok ahli zikir, sok ahli sedekah, sok ahli tahajud. Seakan-akan saya udah ahli puasa, surga tempat saya. Mengkiriin mas, kata orang Solo. Nanti dulu mas, nanti dulu. Masalahnya ini sholatmu diterima tidak itu loh. Nah, kalau sholatmu diterima ya insya Allah jannah.